ada yang bilang bahwa iman itu tumbuh dalam pendengaran. Ketika saya mendengar dan saya membaca Yesus hamba Allah, saya ingin bertanya sama abang. Ya. Yang abang katakan itu dia sebagai hamba, itu kira-kira seperti apa, bang? Karena begini, setahu saya begini. Memang Yesaya mengatakan bahwa Yesus itu adalah hamba Allah, memang benar. Ya. Tetapi dia tidak sama dengan manusia yang lain. Contoh misalnya begini, dia kan dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Di mana bahwa dia lahir tanpa sentuhan seorang laki-laki, berarti Roh Kudus. Yang artinya adalah firman itu, roh itu berubah menjadi manusia yang sama seperti kita Kalimat lihat. gini bang, kalimatnya jangan sampai. Oke, silakan. Sabar. Tetapi apakah kemanusiaannya itu bisa kita katakan dia sebagai hamba, sedangkan bahwa dia itu lahir dari roh. Siapa tahu kan begini ya bang. Kalau saja dia lahir dari seorang ayah, pasti kan ciri khasnya ada mirip sama bapaknya, terus hidungnya mirip sama bapaknya, telinganya mirip sama bapaknya. Tetapi kan dari roh. Apakah dia yang dari roh itu bisa dikatakan bahwa dialah wujud Allah yang sesungguhnya? Kan tidak ada yang tahu. Tetapi abang bilang bahwa dia adalah seorang hamba. Tetapi menurut saya wujud Allah itulah yang ada di dalam Yesus Kristus itu, begitu. Oke. Itu maksud saya. Terima kasih. Itu Saya maksud mengerti. Jadi gini bang, yang menjadi manusia, inkarnasi manusia itu adalah firman atau Roh Kudus? Roh Kudus. Ayatnya di mana? Kan di situ kan dia dikandung oleh Roh Kudus. Nah, makanya saya bilang kalimatnya itu jangan sampai salah. Yohanes 1:14 firman-Nya yang telah menjadi manusia. Tetapi kalau berbicara Roh Kudus, ada penyertaan Roh Kudus. Berarti ada relasi antara Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus yang menjadi manusia, tetapi firman yang menjadi manusia. Ya, Maria mengandung dari Roh Kudus, berarti penyertaan dari Roh Kudus. Jadi relasi ketika Maria mengandung itu, anak Maria mengandung itu relasi Tritunggal itu tetap ada. Hipostasisnya tetap ada. Ya. Nah, makanya abang perhatikan ini bang. Narasi kita, kalimat kita itu harus bisa kita pahami dengan baik. Ya. Dengan demikian, dalam diri Allah yang esa itu terdapat aliran kasih yang kekal, bukan yang terbatas seperti kita. Dari hipostasis pertama yaitu Sang Bapa, kepada hipostasis kedua yaitu firman anak. Ya, ini tertuang di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24. Aliran kasih yang kekal itu mengalir. Ya, dan sebaliknya, sedangkan aliran kasih dari Bapa kepada firman dan sebaliknya itu dicurahkan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Firman menjadi manusia tetapi relasi kasih itu tidak terputus. 1 Yohanes 4 ayat 8. Roh Kudus menyertai. Melalui penyertaan Roh Kudus, Roma pasal 5 ayat 5, mencurahkan kasih hipostasis pertama. Kita baca Roma 5 ayat 5. Ya. Nah, ini Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh ini penyertaan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Itu. Jadi makanya kalimatnya adalah firman menjadi manusia tetapi dalam persatuan yang kekal, kasih yang kekal, hipostasis yang kekal dalam penyertaan Roh Kudus. Ya, bukan Roh Kudus yang menjadi manusia, tetapi firman yang menjadi manusia, tapi penyertaan Roh Kudus itu sepanjang segala masa. Siap. Saya sepakat, Abang. Saya sepakat itu. Hanya memang
saya kan berpikir tadi begini, Yesus dikatakan hamba itu kan dalam konotasi yang agak sedikit, ini toh, kalau dipakai bahasa secara manusiawi itu konotasinya agak sedikit, biasalah manusia itu kalau dikatakan hamba kan agak sedikit. Tetapi yang ingin saya menjelaskan, bahwa yang ingin saya bertanya sama Bapak ini, sama Kakak, bahwa kehambaan Yesus itu tidak sama seperti kehambaan manusia secara umum, supaya kita manusia itu berpikir bahwa kehambaan Yesus itu khusus, tidak sama dengan hamba seperti kita. Makanya di Galatia yang mengatakan bahwa kamu bukan lagi hamba, kan kamu adalah ahli waris. Kan di Galatia itu ada, kalau saya tidak salah Galatia berapa itu. Jadi menyatakan bahwa kehambaan Yesus itu khusus. Yes. Makanya saya bilang tadi. Sepakat. Makanya saya bilang, Sepakat. Yesus itu kan dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, oleh Roh Kudus. Jadi Roh Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan Yesus dikandung Ya. dari Roh Kudus. Ya, is the Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang tak terlihat ini lahir menjadi wujud manusia, begitu Bang. Tanpa seorang contoh. Firman juga transenden. Ya, contoh misalnya begini. Kalaupun dia lahir dari seorang laki-laki, pasti kan hidungnya sama bapaknya, telinganya sama bapaknya. Tapi kan dari Roh Kudus. Bisa saja saya spekulasi bahwa jangan satu rupa Allah itu seperti rupanya Yesus di kala itu. Di waktu itu. Sebagai pribadi kedua. Di waktu ya. Jadi Ketika bertemu dengan Abraham. Enggak. Ketika Abraham itu kan berupa api. Tetapi ketika Di dalam Kejadian pasal 17 ada 3 yang bertemu dengan Abraham. Salah satunya itu adalah teofaninya Allah. Ingat, makanya saya kemarin berdialog dengan Bang Edis, kan saya bertanya kepada Bang Edis. Ini banyak orang tidak memahami dengan baik. Pertanyaan saya itu adalah di dalam Keluaran 3 ayat 14, ini yang banyak yang blunder nih. Ketika Musa bercakap-cakap dengan Allah, di situ sang Bapa atau pribadi kedua, teofani Allah. Kenapa? Ketika di dalam Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa bercakap-cakap dengan Allah di atas Gunung Sinai, itu sang Bapa atau teofani Allah. Itu sama begini. Itu Allah, tetapi dia dalam berupa api, berupa. Berarti itu menurut abang harus memahami sang Bapa itu transenden, dan abang harus memahami imanen, Allah yang imanen itu seperti apa. Saya jelaskan. Sang Bapa itu transenden. Coba abang buka di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, Bang. Saya bukakan. Saya bukakan. Ya, siap. Nah, ini kita perlu memahami dengan baik, Bang. Kalau kita tidak memahami ini, akhirnya kita blunder dalam sebuah pemahaman Alkitab yang benar, ya. 1 Timotius 6 ayat 16. Ini ayat yang tidak asing lagi sebenarnya, Bang. Ini. Ini ya. Nanti bisa jadi wanes, Bang, kaum sabealis, Bang. Ya, itu seperti Mikana itu sabealisme. Ya. Di hadapan Allah 1 Timotius 6 ayat 16, oke nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, ini kita harus mengamati perdebatan antara Bang Edis dengan Rudy Yohanes dan Bang Edis dengan saya. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Ini Yesus atau Sang Bapa? Ini Sang Bapa. Ya, ini Sang Bapa. Sang Bapa itu rupanya tidak dilihat, suaranya pun tidak didengar. Ya, wajahnya pun tidak didengar. Jadi Bang Edis tanya kepada Rudy Yohanes, 1 Timotius 6 ayat 16 ini Sang Bapa atau Yesus? Bang Rudy Yohanes mengatakan itu adalah Yesus. Saya tidak tahu apakah beliau sengaja mau menjebak Bang Edis lalu mengatakan itu Sang Bapa, ataukah memang beliau ada maksud lain, saya tidak tahu. Tetapi konteks di situ Bang Rudy Yohanes mengatakan itu adalah Yesus. Nah, itu jawaban yang salah.
Nah, Jadi- begitu sabar. Ini runutan Bang, latar belakangnya. Sehingga Abang memahami dengan baik. Begitu pula perdebatan saya dengan Bang Edi, saya bertanya. Di dalam Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa bercakap-cakap dengan Allah di atas Gunung Sinai, ya, di situ dia mengatakan Ehye Eser Ehye itu sang bapa atau teofani Allah. Bang Edis mengatakan itu sang bapa. Saya bilang itu blunder lagi. Blundernya apa? Blundernya dengan Bang Edis ketika berdebat dengan Rudi Yohanes. Karena rupanya pun tidak lihat, suaranya pun tidak dengar. Itu teofaninya Allah, pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Ya, makanya harus memahami Allah yang transenden itu adalah Allah yang tidak terlihat, rupanya pun tidak. Itulah Sang Bapa. Karena suaranya tidak didengar, bagaimana manusia bisa melihat dan mendengar Dia? Bagaimana manusia bisa mengerti dan mengenal Dia? Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Firman-Nya lah yang menjadi perantara satu-satunya antara kita dengan Sang Allah yang transenden. Dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi pertanyaan Abang tadi, ya, apakah spekulasi seperti itu? Ya, spekulasi apakah Allah muka seperti itu? Allah yang mana? Allah Sang Bapa kah? Atau Allah yang mana? Kalau Allah Sang Bapa itu Ya, tidak mungkin. Kalau Allah Sang Bapa tidak mungkin, dia tidak ada wajah. Rupanya pun tidak terlihat. Ya, tetapi kalau spekulasi bahwa itu teofani Allah ketika di dalam Kejadian 17 dia bertemu dengan Abraham, itu spekulasi. Wallahu alam bisawab. Itu Bang ya. Yang bertemu dengan Abraham dan Sarah itu spekulasi. Tapi kita tidak bisa memastikan. Benar. Apakah pribadi kedua itulah yang mukanya dengan Yesus ini sama? Itu spekulasi. Wallahu a'lam. Oke Bang, begitu aja Bang. Hanya spekulasi ini tidak saya membenarkan Abang. Saya tidak membenarkan itu. Hanya sekedar ingin mau bertanya saja tadi. Tapi saya tidak membenarkan itu juga. Tapi Abang percaya Tritunggal Maha Kudus? Sangat-sangat percaya. Oke, udah Sangat-sangat berarti percaya. doa iman rasuli pakai. Oke. Oke, udahlah, selamatlah kau lah, udahlah. Hafal. Ya, selamatlah Abang lah. Ya, kecuali yang enggak doa iman rasuli ya tidak Siap. selamat Bang. Amin. Oke, Tuhan memberkati Bang ya. Oke, Pak. Siap. Terima Siap. kasih. Iya. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Udah mulai ada peningkatan dalam berpikir ya. Orang-orang ada peningkatan dalam berpikir ya. Ya, saya pingin 1 minggu ini akan fokus pengajaran Tritunggal. Kali 3, kali 4, kali 5 keluarkan dulu, guys. Biar semangat Banirka. Biar semangatnya aku ini. Kali 3, mawar-mawarnya kali 3, kali 4. Ini speed challenge guys, speed challenge. Adakah sayang, adakah kali 3, kali 4 mawar-mawarnya jangan tahan-tahan. Kau ada simpan 10 mawar di situ toh. Kau ada simpan di situ berapa koin kau sip. Ah gitu ke kali 3. Hai. Ah gitu. Tahan. Tuh tahan gimana? Kau mau kasih nandar kah? Kau punya mawar itu mau kasih nandar kah? Tidak jelas kalian ini. Mau kasih nandar. Kayak mau kasih nandar kau punya mawar itu. Nandar ada di bawah tadi ya. Dia ngintip. Saya akan fokus ke pengajaran ini. Silakan tanya Alkitab ya. Duh, batuk apa? Shalom. Salam, Salve, bisa buka kameranya Bang? dari Manggarai Mas. Oh, Kreng. Ya, Silakan Kreng, mau nyampe apa Kreng? Desa. saya tertarik sekali mengenai tadi itu Bang Irka.
teofani Allah dengan Yesus itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan. Baik. Ya. Ya, jadi tentang saya akan menjelaskan tentang relasi antara pribadi pertama dan pribadi kedua di dalam perjanjian lama, dan pribadi pertama pribadi kedua itu tetaplah Allah meskipun dikatakan sebagai teofani, tetapi dia tetap Allah, ya. Ini ya. Nih, sabar. Saya buka datanya dulu, saya lupa ini ya. Jadi kita lihat di dalam perjanjian lama dulu ya. Nah, ini. Dalam Kejadian 31 ayat yang ke-11, dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Jadi malaikat Allah ini dipanggil dengan sebutan Tuhan oleh Yakub, disebutan Adonai oleh Yakub. Malaikat Allah ini siapa? Ini Malak Elohim, ya, teofaninya Allah. Ya. Kemudian kita perhatikan lagi Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan, ya, Yotevave, ya, yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkau adalah El Roi. Kita lihat dari ayat atasnya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan yang dengan Yakub tadi toh. Ya. Malaikat Tuhan ini juga bertemu dengan Hagar. Malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau akan mengandung anak yang akan anak laki-laki dan menamai dia Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan itu. Malaikat Tuhan. Apakah malaikat Tuhan ini Allah atau bukan? Malaikat Tuhan ini disebut sebagai El Roi. El Roi. Allah juga. Ya, inilah teofani Allah di dalam perjanjian lama. Kemudian kita lihat di sini relasi antara pribadi pertama dan pribadi kedua di dalam perjanjian lama. Dalam Kejadian 24 ayat yang ke-7. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta telah bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Lihat ini. Lihat ini kata ganti tunggal. Kata ganti ketiga tunggal dia kan. Dialah juga akan mengutus malaikatnya yang dikatakan sebagai apa dalam ketemu dengan Hagar? El Roi. Yes. Ya. Itulah relasi antara pribadi pertama dan pribadi kedua di dalam perjanjian lama. Sang Bapa itu, dia itu mengutus teofaninya. Begitu pula berbicara Tritunggal. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 42, Pak. Ini kita tadi perjanjian lama, sekarang kita lihat perjanjian baru. Dalam perjanjian baru kita akan memperhatikan kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku Yesus sebagai firman Allah keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku. Nah, ini akan berhubungan dengan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Sang Bapa, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus ini adalah utusan yang kekal yang berasal dari Sang Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi utusan yang sudah ada sebelum dunia ada di dalam kekekalan yang keluar dan datang dari Sang Bapa. Lalu kita lihat ayat 10-nya mengatakan apa? Segala milikku adalah milikmu, ini relasi. Dan milikmu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, di mana pribadi pertama mengutus pribadi kedua keluar dari pribadi pertama. Makanya dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah yang sehakikat dengan Allah. Sehingga Yesus mengeluarkan statement di dalam Yohanes 10 ayat 30. Sebab aku dan Bapa itu Esa. Itulah Tritunggal.
Oke bang, terima kasih penjelasannya. Percaya Tritunggal? Percaya bang. Mau tinggalkan Tritunggal? Tidak mungkin lah. Apakah Tritunggal tidak penting? Bahkan mau digadaikan Tritunggal dengan Tritunggal saya tidak mau bang. Katolik Bagus. sampai mati. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pak ya. Gini pak, karena Gesa, gini gimana Pak, Gesa? banyak Tritunggal. Istilahnya ada Tritunggal yang asli, ada Tritunggal yang dipalsu-palsukan. Betul, ada Tritunggal palsu. Luar biasa. Jadi Mantap Gesa. biar bagaimana pokoknya Katolik lahir Katolik mati. Mantap. Saya suka. Terima kasih banyak Gesa ya. Tuhan memberkati Oke, Gesa. Bang Esa. Salve. Terima kasih banyak. Ya, Sudah dikasih Noi. siap. Terima kasih penjelasannya. Siap, hormat ya. Jadi luar biasa teman-teman ya. Jadi prinsipnya adalah memang kita harus mengkokohkan kita sebagai Tritunggal ini, baik Katolik maupun Protestan, ya, baik yang Katolik maupun yang Protestan. Kita harus bersatu padu dulu ini di TikTok ini ya. Agar kita tidak keluar daripada ajaran gereja. Kenapa saya bilang ketika kau menolak Tritunggal, Tritunggal itu biblikal loh. Ya. Saya bilang Tritunggal itu biblikal. Ketika kamu menolak Tritunggal berarti kau menolak Alkitab. Kok bisa Bang RK? Bagaimana bisa ketika kita menolak Tritunggal berarti kita menolak Alkitab? Ketika kita membuang Tritunggal berarti kita membuang Alkitab. Nih. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ada dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Yohanes 20, ini ayat Alkitab semua. Jadi iman rasuli itu berbicara tentang Tritunggal untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Jadi Tritunggal itu adalah, ya, itu sangat-sangat Alkitabiah. Karena setiap ucapan iman rasuli yang kita ucapkan, berarti kita mengucapi sabda Allah yang hidup. Sabda Allah yang hidup, apakah kita mau buang? Sabda Allah yang hidup, apakah kita mau lepaskan? Sabda Allah yang hidup yang adalah dari Tritunggal itu, apakah kita mau tidak pedulikan lagi? Sabda Allah yang hidup, apakah kamu menganggap itu sebuah hal yang ribet? Kalau sabda Allah yang hidup kamu anggap itu sebagai suatu hal yang ribet, maka kekristenan sedang dalam penurunan iman yang luar biasa. Ketika sabda Allah, sabda yang hidup, sabda yang betul-betul berdaya guna, ya, sabda Allah itu sabda yang berdaya guna. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berarti kita sedang menyebutkan firman Allah yang berdaya guna itu masuk dalam pikiran kita. Kita ucapkan dengan mulut, ada dalam pikiran kita, dan sabda Allah yang berdaya guna ada di dalam hati kita. Teman-teman, waspadalah. Waspadalah. Udah kayak apa? Yang di RCTI dulu. Makasih Bang Sam, Bang Antoni, udah kayak disilet. Waspadalah. Waspadalah. Nah ini bahaya teman-teman, ini. Tapi gue kagak cocok ya jadi pemeran kayak yang di RCTI itu. Namanya apa lagi dulu tuh kalau di TV itu namanya apa lagi aku lupa ya. Apalagi itu namanya apa dulu tuh, ada yang ingat kah? Yo.
Baru dia pakai dengan topeng itu dia bilang waspadalah, waspadalah. Kita naik, silakan. Shalom. Iya, shalom Bang Da. Shalom juga. Boleh buka kamera, Laiku? Oh, bisa Bang Da. Silakan. Fokus pada tema ya Bang ya. Yesus hamba Allah ya. Kita nggak boleh keluar dari tema. Iya, sabar Bang Da ya. Biar kita memahami sampai ke akar-akarnya. Paling kurang hal-hal dasarnya. Silakan Laiku. Oke. Tapi gua tutup dulu Bang, bentar aja Bang ya. Olok, Lai. Silakan. Tokin dah Bang Da. Oke, tutup dulu. Ya, aku tunggunya ya. Berapa lama? Halo. Jadi. Oke. Batuknya aku ini. Ada permen kah? Udah Laiku? Udah Laiku? Aduh. Sabar ya. Mikana. Silakan Tok, buka kameranya Tok. Shalom Bang RK. Shalom, bisa buka kameranya Tok? Yang ini belum bisa buka kamera ini. Pakailah, Akun saya masih Tok, sedikit. Yang bisa buka kameranya Tok. Gini Enak toh. lah, Tok. Bentar. Boleh saya bicara dulu sebentar? Silakan. Akun saya ini ya belum banyak pengikutnya jadi belum bisa buka kamera. Nah, akunku yang bisa buka kamera ada 3. Akun besarku kemarin saya naik ke Room Muslim di Jambak dan berdiskusi sama Kak Tina sama Kak Natalia. Nah, mereka bilang nyuruh saya mengenal Allah. Nah, ketika saya tunjukkan perisai gambar perisai Tritunggal, aku kena suspend. Nah, dipikir TikTok aku sedang nunjukin cangcut. Ya kan? Jadi kena suspend yang akun besar. Terus yang akun kedua juga kena suspend ketika berdiskusi sama Mak Lina. Jangan curhat. Nah, bukan. Nah, kan kamu suruh saya buka kamera toh. Nah, kalau yang satu lagi saya buka kamera nanti saya kena suspend, nanti malam saya nggak bisa live. Jadi boleh nggak pakai akun ini tanpa harus buka kamera? Aku memang to the point, aku harus buka kamera Tok. Masa harus buka kamera? Tadi kan Jadi sebut nama kalau saya. gini Tok, kalau itu di live-nya itu kan suruh orang buka kamera juga Tok. Ya kita Iya, kan punya tapi aturan masing-masing. kalau nggak bisa buka kamera toh, kalau ternyata pengikutnya masih sedikit nggak bisa buka gimana? Pakailah yang bisa buka kameranya. Toh? Ya, masa nggak bisa pakai ini? Ah, nggak bisa Enggak, lah, Tok. tadi kan Semua Bang punya RK kan aturan. sebut-sebut nama saya. Iya, saya bilang Gitu. kau sampai alis. Ajarin, kan? iya, ajarin dong saya supaya saya bisa bertobat, bisa benar kayak Bang RK. Saya kan itu sesat. Nah, ajarin dong saya Bang, biar Sabar. saya benar kayak Abang. Apakah itu merasa itu sesat sekarang kah? Nah kan itu kan sebut-sebut nama saya, nyalakan-nyalakan Iya, saya. sekarang Berarti gini. kan menurutmu saya sesat. Apakah itu merasa itu sesat sekarang? Bukan karena kamu menyalah-nyalakan saya, kan Saya menurutmu nggak berarti saya sesat. menyalahkan kamu, saya nggak membenci kamu. Kalau Tok. bukan, Saya kalau membenci begitu kenapa ajaranmu. kau sebut-sebut nama aku? Aku nggak Ya ada memang dalam kamu, diskusimu. ya memang kamu sampai alis kan. Oke, kalau begitu toh, tunjukkan Kamu kepada modernis, saya Bapa di sorga mengajarkan Allah Tritunggal. Di mana Ya. tertulis? Kalau berbicara Kamu mengimani yang Tritunggal tertulis secara eksplisit kan tidak ada, tetapi indikasi berdasarkan ajaran para rasul kan ada. Wahyu 22 ayat 18 Yang sampai menjadi 21. permasalahannya sekarang ini kan Tok, kamu nggak menerima ajaran gereja kan Tok? Iya, Wahyu 22 ayat 18 Sabar, sampai 21. Itu Ulangan menerima 4 ayat 2. Boleh itu- mengurangi dan menambahi enggak? Itu menerima ajaran gereja enggak itu? Ajaran gereja yang mana? Bapak-bapak gereja itu tidak menerima? Di dalam kitab suci Bapak Oke, gereja siapa? sekarang itu gerejanya Enggak, di tunjukkan mana? dulu di dalam kitab suci Bapak gereja itu siapa? Santo Ignatius dari Antioquia, salah seorang anak yang digendong oleh Yesus Kristus.
Bisa tunjukkan Yang dalilnya? mengajarkan tentang Tritunggal, kamu aja nggak buka kamera, nggak fair dong. Ya bisa tunjukkan dalilnya dong. Di mana Bapak gereja itu adalah Sekarang satu gini siapa toh, itu? saya menunjukkan dalil buka kamera, sementara itu nggak Gini, tunjukkan dalil, kita berarti mengimani fair yang nggak tertulis fair? apa bukan? Jangan potong-potong lah toh. Mengimani yang tertulis apa? Sebagai anak Tuhan, kita diskusi jangan potong-potong toh. Sabar toh. Jangan potong-potong toh. Kita diskusi. Ya. Kalau kita diskusi itu jangan potong-potong toh. Itu tidak bagus toh. Ya. Nanti orang menilai kita ini diskusi seperti apa sih toh. Ya kan? Itu tidak bagus toh ya. Nah, itu perhatikan baik-baik gitu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik lisan maupun tertulis. Pertanyaan saya toh, ajaran lisan yang dimaksudkan 2 Tesalonika ini yang mana? Dan ajaran tertulis yang dimaksudkan 2 Tesalonika ini yang mana? Silakan. Jadi ajaran lisan yang itu temukan itu tentang Jesus only itu, ajaran lisan dari Rasul siapa? Oke, sudah bisa saya jawab. Silakan. Kamu kan bertanya ajaran secara tradisi dan lisan harus berpegang teguh kepada ajaran. Bukan saya yang ngomong, Secara- Alkitab yang ngomong loh. Iya, iya betul, itu betul. Nah, ajaran lisan 2 yang mana, Tesalonika ajaran 2. tertulis yang mana? Ayat 15. Bahwa kita harus berpegang teguh kepada ajaran baik lisan dan tulisan ya, secara tersurat dan tersirat. Kita baca ayat selanjutnya. Apa itu ajaran secara lisan dan tersurat ya? Ayat 16-nya. Dan dia Tuhan kita Yeshua HaMashiach serta Elohim dan Bapa kita yang telah mengasihi kita dan memberi penghiburan kekal serta pengharapan yang baik dalam anugerah. Itulah ajaran para rasul bahwa Yeshua HaMashiach adalah Elohim dan Bapa. Mana? Nah, pertanyaan saya, di mana? Di situ kan ada konjungsi toh. Ini Ya, toh baca perhatikan, situ. ada Dan dia- konjungsi nggak? ya. Sabar. Ada konjungsi nggak di sini? Kalau Yesus dengan Bapa itu Yesus adalah Bapa, kenapa ada konjungsi di sini? Ada Kristus, ada Allah, ada Bapa kita, ada Roh Kudus. Kenapa ada Ya, di konjungsi? situ oke, di situ dan ia adalah Tuhan kita Yeshua Saya tanya HaMashiach. konjungsinya apa? Ada konjungsi maksudnya apa di situ? Iya, di situ menjelaskan bahwa Yeshua HaMashiach adalah Elohim dan Bapa. Berarti tradisi tidak ada bilang Yesus adalah Bapa, tetapi secara tradisi Ya, di situ. coba saya tanya di dalam 2 Tesalonika, secara tradisi lisan ajaran Jesus only itu berasal dari rasul siapa? Ada nggak Di suksesi situ saya apostoliknya? mengimani. Saya tanya adalah suksesi apostolik dari rasul siapa yang mengajarkan Jesus only? Silakan. Di situ Karena semua Yeshua rasul, HaMashiach adalah coba. Elohim dan Bapa. Lagi Karena saya nggak tanya itu. Semua rasul. di situ tertulis Yeshua Nggak HaMashiach ada. adalah Elohim dan Bapa. Di situ Nah, di situ ayatnya sudah indikasi tertulis adalah jelas. ajaran Tritunggal Maha Kudus. Ah, di mana? Makanya saya bilang. Makanya di mana saya tanya, tertulis kenapa ada Bapa konjungsinya di mengajarkan situ? Allah Tritunggal. Makanya saya tanya kenapa ada konjungsi di situ. Bisa jawab pertanyaan saya nggak, Bang Erka? Saya Di sudah mana jawab Bapa pertanyaannya, mengajarkan Kak Allah Mikana. Tritunggal. Ya. Di mana secara eksplisit tertulis Allah Tritunggal? Bapa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Ya, Anak dan Roh tunjukkan Kudus. ayatnya, tunjukkan Matius ayatnya. pasal 28 ayat 19. Ada di situ Allah Tritunggal. Ya, secara indikasi, tetapi kita bisa tahu Allah Tritunggal Loh, itu bisa katanya dibedakan, kan nggak tidak bisa boleh dipisahkan. menambah dan mengurangi. Saya tidak Kan mengurangi nggak Alkitab boleh. berdasarkan ajaran Lalu para kenapa rasul. kamu bilang di Diam. apalagi Allah sesembahan Kalau peduli tidak di buka Mekah lagi. kamera itu ya, kalau nggak buka kamera, kita diskusi Nah. baik-baik. Ajaran Buka kamera. Nikana Jesus only ini, Oh, nggak usah curhat. saya Tunjukkan nggak dalil. curhat itu, tenanglah toh. Masa Bukan seorang, dalilnya. masa seorang perempuan No, diskusinya seperti jangan ini? curhat. Nggak curhat aku loh toh. Pakai data, pakai Saya data, nggak pakai curhat data. loh toh. Saya nggak curhat. Data, Bang. Saya nggak curhat. Kita mengimani yang tertulis nggak? Saya mengimani yang tertulis, tetapi saya mengimani juga yang lisan. Ya, Itu secara mengimani yang lisan gimana? nggak? Sabar, itu mengimani yang lisan nggak? Iya, mengimani yang lisan di Oh, situ. yang lisan itu yang mana? Mereka mengajarkan Yeshua HaMashiach. Tafsir Itu mana ayat kau yang kau selanjutnya ada pakai? situ. Tafsir mana yang kau pakai? Bukan tafsir, harus yang tertulis. Harus yang tertulis. Berarti Nah, bukan makanya tertulis, jawab berarti dulu kamu pertanyaan sedang saya. memakai Jawab ajaran dari dulu dirimu pertanyaan sendiri. Saya. Di mana tertulis para nabi dan para rasul mengajarkan Allah.
Di mana para nabi dan para rasul mengajarkan Allah Tritunggal. Jangan mute. Tunjukkan datanya. Oke, Jangan saya- seenaknya menuduh orang. Kalau berbicara para nabi mengajarkan Tritunggal, saya ingin bertanya satu hal sebelum saya Tanya menjawab. secara lengkap. Allah Tritunggal. Dengar. Di mana para nabi Saya mengajarkan tanya Allah dulu. Tritunggal. Saya tanya dulu. Sabar, diam dulu. Tok. Tenang dulu, Tok. Jangan tantrum gitulah, Tok. Tenanglah. Tenanglah, itu. Masa ngamuk-ngamuk gak on cam, ngamuk-ngamuk di sini, Tok? Udah jawab pakai data. Nggak usah pakai curah-curah segala RK lah. selalu apalah. pakai data. Jadi tenang dulu, itu ya. Itu ku Oke, yang jawab manis, datanya, yang saya tunggu. naburju. Ah. Jangan marah-marah, Tok. Ah, gini, Tok. Di dalam kalau bicara ini secara step by step ya. Di dalam para bicara tentang para nabi ini ya. Berarti ada relasi spiritual, hubungan spiritual antara Allah dengan para nabi itu. Nah, sekarang menurut itu ya, Malak Adonai itu sang bapa atau bukan? Apakah pertanyaan saya kurang jelas? Di Sangat mana jelas. para nabi dan para rasul mengajarkan Allah Tritunggal, apalagi menyembah Allah Ini sesembahan kita penduduk lagi negeri bicara Mekah, Tritunggal sesembahan ini, bangsa Tok. Arab, apalagi Tritunggal. Ini Hah? kita lagi bicara Tritunggal. Iya. Ito. Makanya aku bilang, menurut itu ya, Malak Adonai atau Malak Elohim itu sang bapa atau bukan? Bang RK, apa kurang jelas pertanyaan saya? Di mana Bapa mengajarkan Sorry. para nabi, para rasul, Kita- Allah jelas kan itu? Tritunggal. Enggak, ini saya mau jawab. Saya akan jawab, tetapi saya minta itu ya saya gini. Saya akan jawab. Kalau itu akan jawab dulu pertanyaan saya. Menurut itu, ya itoku yang naburju, Malak Adonai atau Malak Elohim itu sang bapa atau bukan? Bang RK yang terhormat, Bang RK menuduh saya ini sesat lah Memang segala kamu macam. sesat. Nah itu dia supaya Aku nggak saya takut seperti bilang orang Bang sesat, RK. nggak takut itu, nggak takut. Ah ya, karena kamu Aku bilang kau anatema, nggak takut aku. Aku punya otoritas akan bilang karena kau kamu maha anatema. suci. Karena punya otoritas kami ada, ya. Indikasi kami ada, Jawab makanya pertanyaan. pantas kau bilang Iya. kau anatema, bidat. Jawab. Kau bilang kau bidat itu, aku punya otoritas sebagai awam kerasulan, makanya aku tanya kau toh. Iya ya, kamu Ya, dengar, kamu nggak buka kamera, dengar dulu itu. Menurut ini saya mau jawab, nih kan bicara nabi, jadi step by step, 1, 2, ya kan? Sekarang yang pertama, nabi, kemudian rasul. Sekarang hubungan spiritual Allah dengan para nabi itu. Dalam perjanjian lama, Malak Elohim itu sang bapa atau bukan? saking takutnya share ini sampai saya dibisukan. Moderator atau apa ini? Nggak bisa komentar. Turunlah kau, gak ada ilmunya kau, turunlah kau ah. Turunlah, gak ada ilmunya. Gak ada ilmunya kau ah, turun. Ya. Ya, menolak Tritunggal anatema. Nah, typing aja anatema. Menolak Tritunggal anatema. Ya. Siapapun itu. Ya. Sekarang saya tanya, di situ dalam 2 Tesalonika ada tradisi lisan dan tradisi tertulis. Tradisi lisan itu kau dapat dari mana? Rasul siapa yang menjelaskan kau tentang tradisi lisan? Suksesinya kau dari mana? Suksesi apostolik yang menjelaskan tentang Jesus only itu suksesi dari Rasul mana? Ya, suksesi apostolik dari mana? Gak tahu. Suksesi yang secara tertulis ya kita tahu itu Alkitab. Tetapi secara lisan, Alkitab menyuruh kita mengimani yang secara lisan dan secara tertulis. Ya kan? Kalau secara lisan itu kau dapat dari Rasul mana? Ajaran dari Rasul mana? Menolak Tritunggal, anatema. Bidat, sesat, laknat di neraka. Siapapun yang menolak Tritunggal, sesat, bidat, laknat di neraka. No kompromi. Aku bilang, mau kau kasih aku uang berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, kau menolak Tritunggal, kau berkomplot dengan menolak Tritunggal, kau
berkomplot dengan orang yang menolak Tritunggal. Lebih baik aku mati kelaparan daripada aku harus kompromi dan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kau berkomplot dengan orang yang menolak Tritunggal, anatema, sesat bidat kau. Ada kali 5 kah? Kali 3? Kali 4? Kali 5? Kali 6? Kali 7? Kali 8? Ya, kali 9? Kali 10? Adakah? Sayang, adakah? Gas, 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 gas. Mawar-mawarnya, mawar-mawarnya. Asik. Ke kameranya toh, ayolah. Aku pertanyaan sebelum aku jawab, aku tanya dulu tuh. Malak Adonai itu apa? Sang Bapa kah atau siapa? Toh. Malak Adonai itu siapa? Sang Bapa atau bukan? Sebentar ya, sebentar. Malak Elohim itu sang Bapa atau bukan? Itu Sabar pertanyaanku. dulu Bang RK. Aduh. Saya ini buka kamera. Oke, saya pakai akun yang bisa buka kamera. Buka kamera dulu baru mic, open mic. Menghitung hari, detik, Masya Allah, tabarakallah Ukti. Masya Allah Ukti, tabarakallah Ukti. Ya Bang RK, shalom. Udah cocok lu tuh, Tok, masuk ke sebelah Tok. Masya Iya, Allah. justru kamu yang Krislam, kamu menyembah Tuhannya Islam. Oke, itu RK. Jangan framing lah Tok. Itu RK kan tadi bilang saya tidak menerima Allah Tritunggal itu. Pokoknya segala sumpah serapah kamu ucapkan kepada saya, nggak apa-apa. Nah sekarang tunjukkan sama saya, Bapa di sorga atau para nabi, para rasul mengajarkan Allah Tritunggal, apalagi menyembah sesembahan penduduk negeri Mekah yang bernama Allah, apalagi disebut lagi Tritunggal. Silahkan tunjukkan data. Ya maaf, kamu jangan samakan kami dengan Islam ya. Ya, tunjukkan jangan samakan. datanya. Ya, justru Allah itu berasal dari mana? Kami berdebat dengan Islam, makanya kau jangan samakan. Iya. Gini, oke saya tunjukkan jawab. datanya. Ya, dengar Tok, ya. Menurut Itokku ini loh, ya. Malak Elohim yang ada dalam perjanjian lama itu sang Bapa atau bukan? Baru aku jawab nih. Itu kuna burju, apakah kurang jelas pertanyaan saya? Kamu Iya, saya ngerti pertanyaannya Mikana. Iya, Ito. tadi kamu aku bilang mengerti, saya- tetapi aku ingin tahu dulu ini. Itu lagi berdiri di fondasi yang seperti apa, argumentasi yang seperti apa? Aku menolak semua doktrin-doktrin JO Oneness Tritunggal. Ya, karena saya Malak menyembah Elohim Dia. itu, Sebentar, Malak sebentar. Elohim itu, itu Ya. adalah sang Bapa atau bukan? Aku percaya Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Dan Malak Elohim itu, saya tanya Malak Elohim itu iman itu. saya. Sebentar dulu, sebentar, sabar. Saya percaya Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 28 sampai 32, Yudas 1 ayat 4, bahwa Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa, dan Yahweh itu adalah Yeshua HaMashiach. Itu iman saya. Nah, pertanyaan saya, kamu kan dari tadi menuduh saya segala macam langsung. Iya, makanya saya bilang kita Oh, segala luruskan macam. dalam Iya. arti Nah, adalah saya tidak gini toh, percaya gini toh. Saya 30 detik, saya 30 detik, gini toh. Makanya saya bertanya kepada Ito, sebelum saya menjawab ini adalah Malak Elohim itu yang ada dalam perjanjian lama yang bertemu dengan Abraham di dalam Kejadian 17 itu sang Bapa atau bukan? Gimana ini? Beliau ini menuduh saya dengan segala macam sesuatu. Aduh, ya Allah, tinggal jawab aja loh, Neng. Kamu bisa menjawab.
Tinggal jawab, saya akan jawab. Tinggal jawab aja, Neng. Saya akan jawab dan menjelaskan dan menjabarkan kalau kamu menjawab ini dulu. Jawablah pertanyaan saya. Kan kamu menuduh saya bidat, sesat dan segala macam. Udah, turun kau lah. Turun. Kenapa Mikana nggak berani jawab? Karena kalau dia bilang Malak Elohim itu adalah sang Bapa, berarti apakah sang Bapa mengutus dirinya sendiri? Dialah yang mengutus dia, begitu. Yang berjalan di depanmu. Akhirnya hancur. Mikana jadi ajaran Triteos. Karena Malak Elohim ini adalah Allah juga. Dialah juga yang mengutus malaikatnya, Teofani Allah. Makanya Mikana nggak berani jawab ini, teman-teman. Mutar terus kerjanya. Mana sih Mikana Kamu udah kayak Uclim aja muter-muter Mikana Nah, udah selesai itu. Kenapa sih kebiasaan Tritunggal ini selalu ngekick? Kalau bisa jawab selalu ngekick. Tapi nuduh nggak ngekick. Masalahnya adalah itu, kamu ini memang udah tersesat jauh loh toh. Makanya tadi pertanyaanku yang tadi aku jawab. Pengajaran kami berdasarkan pengajaran tertulis dan juga pengajaran lisan sesuai dengan 2 Tesalonika tadi. Makanya ajaran kamu Jesus only atau gereja kamu itu pengajaran lisannya dari Rasul siapa? Suksesi apostoliknya dari mana? Sehingga kau bisa mengatakan Yesus itu Bapa, itu suksesinya dari gereja, dari Rasul siapa? Ya, Pak. Suksesinya dari Rasul siapa? Udah Bang RK. Jawab dulu. Suksesinya dari Rasul siapa? Bisa jawab pertanyaan saya, jangkik. Saya udah bilang tadi saya bukan Jesus only, saya bukan GO, bukan Ones, bukan Tritunggal. Nah, karena saya tidak percaya kepada Jadi Allah. kau gereja apa? Sebentar dulu, kamu bilang saya sesat bidat karena tidak percaya Allah. Ya, sekarang kamu gereja apa? Kamu Pertanyaan atribut kau gereja apa? Bisa jawab pertanyaan enggak sih ini? Aduh. Kamu gereja apa dulu? Biar diskusinya jangan abu-abu gini. Kamu gereja apa? Di sini nggak bawa denum, nggak bawa nama gereja. Yang saya tanya, pantaslah kau sesat gak ada gerejamu. Pantaslah kau gak ada gerejamu. Saya gak berdebat dengan orang yang gak ada gereja, susah nih. Inilah orang-orang yang sudah menolak bapak-bapak gereja, yang menolak ajaran para rasul, yang menolak Tritunggal. Gak ada gerejanya mereka, teman. Iya, susah teman. Inilah orang yang menolak Tritunggal, orang yang tidak suka dengan Tritunggal. Sebenarnya di balik itu nggak ada gerejanya, teman-teman. Jadi benarlah status saya kemarin. Status saya bilang apa? Orang ini dari pagi sampai malam di TikTok, ke gereja kagak, lalu mengutak-atik ajaran gereja mula-mula. Kan rusak, teman. Ini kan jadi rusak, teman mereka. Sok tahu. Maka saya bilang ini orang merusak, menolak bapak-bapak gereja, menolak Tritunggal Maha Kudus. Ternyata gak ada gerejanya. Jadi udah kayaknya memang kamu gimana ya? Ya kemarin debat sama Kiamat pun kamu udah ngaco kesana kesini, ditanya apa, jawab apa gitu. Si Kiamat nanya apa, kamu jawab apa. Sekarang saya nanya apa, kamu jawab apa. Gak jelas kamu Mikana. Diskusi dengan baik itu yang seperti apa sih, Tok? Ya, saya coba-coba naik. Mau diskusi yang baik itu seperti apa? Kan saya jawab. Apa pertanyaanmu, Tok? Kan udah aku jawab. Udah aku gini, jawab, Tok. Oke, ya udah kamu ngomong dulu lah. Kamu lah ngomong dulu lah. Mau tanya apa lah udah nggak tanya. Kayak gini. RK dari tadi nuduh saya bidak, sesat, penganatema segala macam, sumpah serapa. Langsung pada argumentasi lah. Memang kamu anatema udah. Ya. Pertanyaan saya, di mana dari Kejadian sampai Wahyu mengajarkan Allah Tritunggal, menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus, apalagi Allah sesembahan penduduk negeri Mekah lagi, Tuhan negeri Mekah. Dan Oke, dasarnya kamu mengatakan Tritunggal itu negeri Mekah itu dari mana?
Kan kamu sebut Allah Tritunggal. Ya, Allah Tritunggal itu dasar yang kamu mengatakan bahwa Tritunggal itu Allah negeri Mekah itu berdasarkan apa? Oke, Allah berasal dari mana? Ya, Allah itu kan sesembahan. Ya, berasal dari mana? Allah itu Ya. apakah bahasa Indonesia? Ya, Allah itu kan alif lam mim lamet he. Ya, coba lihat dalam Bahasa itu KJP. netral enggak? Makanya saya bilang gini, dalam rumpun Semit, ya, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Arab, ya, dan juga bahasa Aramaik, ini rumpun Semit Barat. Betul atau tidak? Iya. Oke. Dalam rumpun Semit ini menggunakan alif lam mim Enggak, lamet he, alif jawab lam mim lamet pertanyaan ha. saya. Allah Secara berasal sabar, dari mana? secara Dia bangsa mana? ya, ini kan secara netral. Bahasa itu netral dan boleh dipergunakan dan diperuntukkan oleh siapapun. Apa masalahnya saya menggunakan betul. kata Allah? Karena Makanya Allah itu pertanyaan nama saya, sesembahan penduduk negeri sebelum Mekah. adanya Kristen, bahasa Yunani sudah ada atau belum? Sudah. Nah, Yang sebelum saya tanya adanya Allah. Islam, sabar. Sebelum adanya Islam, sabar. Sebelum adanya Islam, bahasa Arab udah ada belum? Sudah. Nah, berarti netral nggak bahasa itu diperuntukkan oleh Allah siapapun? itu bahasa apa proper name? Allah itu generic name. Oke, di mana dasarnya kamu? Menurut Islam itu proper name nggak? Proper name. Nah, berarti sama atau beda? Loh, sama. Oke, menurut KBBI, Sabar, kau kan sabar. Saya kejar narasimu loh di sini. dia ini Ya. nggak bisa jawab. teman. Makanya Bisa jawab. secara narasi kamu udah kena di sini, Mikana. Kau mengatakan Tritunggal, Allahnya Tritunggal ini sama dengan Arab, Gini. dengan Arab, orang Islam. Sementara Islam itu proper name, kita generic name. Sama atau beda di situ? Sama atau beda? Aduh. Macet langsung ini. Gimana sih kau Mikana caramu ini? Telepon-teleponnya kau. Jadi kau tarik omonganmu Mikana. Kalau Tritunggal itu sama dengan Allahnya negeri Arab Mikana. Mang RK. Enggak, kau pertanyaan tarik saya dulu ucapanmu. dijawab. Pertanyaan saya dijawab, bukan Iya Mang. kan saya sudah jawab. Kau tarik dulu ucapanmu. Di mana para bapak, di mana Bapak di sorga mengajarkan Allah Tritunggal? Di mana? Tunjukkan dalilnya. Ya. Bukan bilang kalau nggak percaya Allah Tritunggal sesat bidat. Di mana? Di dalam kitab suci mengajarkan Allah Tritunggal. Oke, Matius 28 ayat 19 itu kurang jelas. Di situ ada Allah Tritunggal tertulis. Secara eksplisit kan tidak ada. Tetapi kalau ada tidak ada, indikasi kenapa pengajaran kau berani lah? tetapi secara indikasi ada Tritunggal Maha Kudus. Aduh, sebentar, aku mau isi ini dulu sama suamiku ya. Pertanyaan saya, Yesus itu Nggak Bapa bisa atau jawab. bukan? Bentar. Di bawah. Kan dia menuduh kita bahwa kita ini sama dengan Allahnya negeri Mekah. Ya kan? Sementara Allahnya negeri Mekah itu kan bukan generic name. Itu kan proper. Ya kan? Berarti dia harus tarik omongannya. Berarti beda atau sama? Beda kan? Secara eksplisit tidak ada. Tetapi 2 Tesalonika itu mengajarkan pengajaran secara lisan dan secara tertulis. Secara lisan dan secara lisan itu kita temukan dari ajaran bapak-bapak gereja tentang Tritunggal Maha Kudus. Makanya berpegang teguhlah pada ajaran lisan dan ajaran tertulis. Kalau kau berpatokan makanya ada 3 tungku. Alkitab, magisterium gereja, dan tradisi itu harus kau pegang. Kalau kau bilang seperti itu ya rusaklah semuanya. Mana sih ah? Janganlah, kalau diskusi lah, jangan loncat-loncat kayak tupai kayak begitu. Oh, justru kamu nggak bisa pertanyaan saya dari tadi, tapi kamu dengan seenaknya bidat-bidatin sesatin orang. Kan saya ya. sudah jawab kan? Oke, di mana sekali lagi pertanyaan saya, di mana Bapak di sorga mengajarkan untuk percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, ya? Allah atau Allah? Lah, acaranya itu Allah, kamu makanya itu Allah itu tuh nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kau percayanya kau dengan iman rasuli? Apa yang ditanya? Aduh Tuhan, kamu bisa Enggak. jawab pertanyaan saya atau tidak? Aku jawab nih ya.
Kalau Ya, kau kamu percaya kan dengan menuduh iman orang rasuli, sabar. Kalau kau percaya dengan iman rasuli, berarti kau percaya tentang Tritunggal. Ya kan, aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, ada ayatnya semua. Dan kepada Yesus Kristus anak tunggal Tuhan kita, ada ayatnya semua. Dikandung dari Roh Kudus, Matius 81 ayat 18 dan Lukas 1:35. Lahir dari anak darah Maria, ini Tritunggal Maha Kudus tak? Iman rasuli ini. Di mana para rasul mengajarkan untuk Kan saya sudah berdasarkan ayat. di mana para rasul mengajarkan untuk percaya kepada Allah. Ya, Santo Ignatius dari Antioquia, murid Rasul Yohanes, mengajarkan tentang Tritunggal Maha Kudus. Ajaran lisan kan? Tunjukkan dari Kejadian sampai Wahyu. Ajaran lisan kan itu? Tunjukkan dari Kejadian sampai Wahyu. Theophilus dari Antioquia mengajarkan Tritunggal Maha Kudus. Itu ajaran lisan sesuai 2 Iya. Tesalonika bukan? Tunjukkan dari Kejadian sampai Wahyu. Betul atau tidak? Tunjukkan dari Kejadian sampai Wahyu. Ini bukan. Ya di mana tertulis? Ini bukan. Ih, ya ampun. Ini Tritunggal Maha Kudus dalam Credo Nicea. Di mana tertulis para Ada rasul kan mengajarkan tertulis, percaya kok kamu kepada tanya Allah. terus? Sesembahan penduduk negeri Mekah, bangsa Arab. Kok kamu tanya terus? Kan saya sudah jawab berdasarkan ayat. Bahkan kata per kata Ya, dalam di iman mana rasuli kan tertulis? ada itu Tritunggal Maha Kudus. Di mana tertulis? Lah itu ayat Alkitab. Iya di mana ayat berapa? Di mana apanya Mikana? Nah inilah nih menurut Nah orang inilah tidak Wanes, Tapi Jesus nggak ada only, tertulis Sabe dalam alis, suci. ya, yang tidak ada gerejanya, ya, sudah ditunjukkan ayat Alkitab iman rasuli ayat per ayat tetapi tidak percaya. Berarti inilah anatema bidat sesungguhnya. Maaf, saya harus bilang kamu bidat Mikana. Kamu adalah bidat sesungguhnya Mikana yang menolak Tritunggal Maha Kudus, ketik berarti kau menolak Alkitab. Selesai. supaya saya nggak bidat lagi. Di mana tertulis para rasul mengajarkan Allah, percaya kepada Allah. Lah ini enggak kan? Allah Bapa yang Maha Kuasa 1 Korintus Yesaya 44 ayat 6. Kepada anaknya yang tunggal, Yesus Yohanes 28 ayat 28, yang dikandung dari Roh Kudus, ada ayatnya. Satu-satu tunjukkan ayat Alkitabnya. Nah, kau bukanya. Aku omong kau bukanya di situ ya. Oke. Di mana? Oke, kita iman rasuli. Udah lama, berapa lama enggak iman rasuli, Mikana? Sebentar. Di mana para rasul mengajarkan Mikana. untuk Ini percaya kita kepada biar Allah. Mikana mau kembali supaya enggak tersesat kan, Mikana? Oke, Oke. sekarang. Ya, di mana? Udah Di mana tertulis? berapa lamanya enggak baca iman rasuli? No. Tunjukkan dulu Oke, dari ini ya. di mana? Di mana? Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Coba ngomong. Di mana tertulis? Buka 1 Korintus 8 ayat 6. Oke, 1 Korintus 8 ayat 6. Buka. Kita iman rasuli, mengenang memoris. Mikana dulu kan iman rasuli. Oke, ya. Baca. Tetapi bagi kita ada satu Elohim, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu ada baginya, juga kita ada, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Hamasiah. Tuhan itu yang siapa? melalui Dia segala sesuatu ada, melalui Dia juga kita ada. Oke. Di mana di sini Kenapa percaya Allah? kenapa ayat Alkitab gak percaya, gak tulis kayak gini? Tetapi bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Yesus gitu. Yang saya tanya di mana di situ mengajar untuk percaya kepada Allah. Nah, nama Mikana, kamu dalam sebenarnya bahasa pintar, Arab, Mikana. penduduk negeri Mekah. Hanya kamu berkeras hati. Loh, Dalam di mana 1 Korintus, di situ sabar, yang jangan saya tanya. cempreng kali suaramu itu. Ih, ya ampun. Kamu mengerti nggak Cempreng apa kali maksud pun, saya? ya aku ngerti, makanya cempreng kali loh suaramu. Sakit kupingku. Dengar dulu lah, jangan lagi itu toh. Pertanyaan Nah. saya itu aku jawab. Gini Di toh, mana di kan situ sudah jelas di mempercayai dalam 1 Korintus Allah, 8 ayat sesembahan penduduk negeri 6. Mekah, bangsa Arab. Tadi kan saya sudah bantap. Allah negeri Mekah itu kan proper name, kita generic name, berarti berbeda. Kemudian di mana kata Allah yang Maha Kuasa 1 Korintus 8 ayat 6, ya? Di situ tidak mengatakan dalam 1 Korintus itu adalah bahwa kita baca ulang ya toh ya. Biar kau ngerti toh ya. Kita mulai dari dasar nih supaya kau kembali ke iman rasulimu. Kamu kan udah lama nggak nyebutin iman rasuli, garinunya kau itu. Ya, nggak nyebut iman rasuli. Nah, ini toh ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Yesus. Gitu. Kenapa Alkitab gak nyebutin
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Yesus. Kenapa dia bilang Bapa? Kenapa di sini dia ngomong dan satu Tuhan saja? Kenapa Tuhan ini nggak dipindahkan ke atas saja? Bapa ini ganti Yesus gitu, Tuhannya itu langsung ganti aja toh. Tetapi di sini ada berjenjang nih kedudukan ini yang setara antara Sang Bapa dan Yesus, pribadi pertama dan pribadi kedua, dan Yesus satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kalau itu percaya tauhid, berarti di sini langsung saja hanya ada satu Allah saja, yaitu Yesus gitu. Makanya iman rasuli itu udah tepat toh, sesuai Alkitab. Kau rubah-rubah, jadilah kau Babylon. Toh, udah. Apa Tadi toh, kamu lanjut. bilang Allah itu generic name bukan proper name, betul? Yang mana tuh? Loh, tadi kamu bilang Allah itu bukan proper name tapi generic name, betul? Allah yang mana? Lah, Allah yang mana lagi? Allah itu kan berasal dari sembahan bangsa Arab. Jangan muter-muter lah toh. Allah yang mana toh? Saya mau bertanya. Oke. Ya, Allah yang mana? Sabar, Allah yang mana Allah nih? yang di dalam terjemahan LAI itu proper name apa generic name? Nah, yang mana LI yang mana? Coba kau tunjukkan dulu. Oke, iya ini. Coba buka Bible Hub. Loh, aku coba pikir. Saya tanya di LAI ini terjemahan LAI. Iya, apa pasal berapa, ayat berapa? Wah, pasal berapa? Habakuk 3:19. Coba. Oke. Sabar, aku bukanya dulu nih toh. Iya. Habakuk berapa? 3. Ayat 19. Saya yang bacakan apa itu? Sabar, aku buka dulu. Sinyalku ini nge-lag toh. Oh, oke. Habakuk 3 ayat berapa? Jangan marah-marah kita. Ayat yang Kan ke-11. kamu tadi yang marah-marah, bukan saya. Gak adanya toh, aku gak marah-marah toh, gak pernah. Aku ini orangnya gak penendam toh, selesai aku. Nah, gak ada nyepel habis ini, gak ada. Gak ada nyepel kita toh. Oke, bacalah toh. Oke, saya tunjukkan aja ya. 3 ayat 11 toh. Habakuk 3:19. Ayat 19. Iya, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Nah, di sini ini proper name atau generic name? Sabar, aku lihat dulu. Yang mana tuh? Bahasa Ibrani-nya dia menggunakan apa tuh? Oke, Adonai, Yotivave, ya, Yahweh Adonai. Adonai Yotivave, terus? Oke, di situ Yotivave-nya apa? Proper name bukan? Proper name, Nah, di situ bukan menggunakan Elohim kan? bukan tapi Allah. Nah, kena kau di situ bohong. Jadi berarti Allah di sini. Bohong kau udah. Kau bohong, mau framing kau kau framing kau tukang tipu. Kau tukang tipu. Itu proper name. Iya, karena itu Yotivave kan dia proper name. Tetapi coba kau buka Elohim. Elohim itu proper name enggak? Loh, di sini diganti menjadi Allah. Pantas kau tersesat di kana. Aduh. Name atau generic name? Inilah kayaknya pantas kau tersesat. Dia sedang menutupi kemaluannya, saudara. Saya nggak menutupi kemaluan. Saya cukup kaget. Ternyata kau nggak memahami dengan Di baik. situ, Coba Yahweh. kau buka ayat Alkitab yang berhubungan dengan Elohim. Coba Elohim itu generic name nggak? Coba kita buka, Mikana. Coba, Bentar, coba ya. Aku buka dulu ini Mikana. Bentar. Kau ini nggak bisa bedakan ini Mikana. Aduh. Hal dasar loh ini Mikana. Dia sedang menutupi kemaluannya, saudara. Gak, aku nggak menutupi kemaluan. Gak. Aku sudah pakai baju menutup kemaluan dari mana? Mayot Hevave menjadi Allah, Nah sekarang kalau Elohim itu generic name nggak? menjadi proper name. Aku lagi diskusi dengan orang yang nggak ngerti nih. Tok serius Tok. Aku sedang diskusi dengan orang yang nggak ngerti loh ini Tok. Kupikirnya kau ngerti Tok. Kau ingin menjebak aku tadi Tok. Di dalam Habakuk 3 ayat 19 kau mau menjebak aku. Tetapi ternyata memang di situ Yotivave memang proper name. Tetapi kalau kau buka Elohim itu generik nggak?
Sebentar. Elohimnya generika. Coba kau buka. Yotevave itu Coba kau buka. Kau makanya kau mengerti mana Kamu jangan- apa itu Allah, mana Yotevave, Jangan. apa makna teologis dari Yotevave dan apa makna teologis dari kata Allah itu toh. Kau memahami latar belakangnya dengan baik ke tidak? sabar. Di situ Yahweh itu proper name. Betul? Proper name. Elohim generik atau Betul, proper sebentar, name? sabar dulu. Kenapa nggak takut di situ? Sabar. Nah itu dia ini sedang mengalihkan teman-teman. Saya nggak mengalihkan, makanya saya bilang gini toh, ya. Ketika kau membawakan Yotevave itu proper name, tetapi ketika kau membawakan Elohim itu generik atau proper name? Di sini LAI mengubah nama Yahweh menjadi Kok kau kemana-mana toh? Kemana-mana kau toh? Ya. karena sudah Makanya kita kembali pada sebuah dasar iman kita. Tadi kan saya bilang, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itu udah buka 1 Korintus 8 ayat 6, ya kan? Itu udah salah tadi di situ. Yotevave itu bukan bilang merujuk pada memahami Yotevave dan Elohim. Sabar. Memahami Yotevave dan Elohim itu dua hal yang harus diperjelas secara baik dan secara latar belakang. Itu jangan memikir ada makna teologis di balik dua kata itu toh. Kalau itu tidak menjelaskan makna teologis di balik dua kata itu, jadilah kau Sabealis ditampar sama Santo Nikolaus. nih. Kau ini buat saya emosi saja. Aduh, kamu emosi karena apa? Udah ketahuan kalau kamu itu Kagak, pendusta. kau gak ketahuan kamu yang pendusta Nih. apa yang mau jangan. Di sini kan Yahweh Adonai. Yahweh Bukannya ini Elohim. proper name. Bukan Elohim. Yahweh Adonai. Ya kan? Nah, di sini LAI mengubah nama Yahweh ini menjadi Allah huruf besar semua. Artinya Allah itu jadi proper name enggak? Coba buka Babel Hub-nya. Oke, Bible Hub-nya. Nah, buka Sebentar. Babel Hub-nya. Coba kita perbandingkan dengan Kejadian 1 itu coba. No, kita di Habakuk. Jangan dong, biar kau mengerti nih kan. Loh, Habakuk Biar kau 3:19 ngerti. dulu. Di situ ada nama Yahweh diubah jadi Allah. Biar kau ngerti. Masa kau hal kayak gitu kau tidak mengerti gimana sih Mikana? Mikana. Inilah yang membuat kau tersesat Mikana. Nggak usah nangis, nggak usah saya memojokkan orang karena kau terpojok, nggak bisa jawab. Enggak, kau yang lagi parah kau itu pemahamanmu itu. Yahweh Adonai. Yahweh ini proper name atau tidak? Proper name. Elohim proper name atau Jerenek? Bentar. Ketika LAI Coba mengubah, kau pencet. ketika LAI mengubah, Hmm. iya oke. Coba kau buka Kejadian 1 itu proper name atau Jerenek? Aduh, pantas kalian tersesat Mikana. Hal kecil yang dasar ini aja kalian bertele-tele Mikana. Coba buka Kejadian 1. Buka Kejadian 1 Mikana. Mikana, coba buka Kejadian 1. Kok macet saudara? Hah? Macet apa? Loh, ketika LAI mengubah nama Yod-Heh-Vav-He menjadi Mengubah, Allah makanya kita semua. kita buka kan dalam perjanjian, kita buka bahasa asli kan kita buka kan, Ito. Jadi coba itu jelaskan dulu. Ya perbedaan dari Yotevave itu, apa itu Yotevave secara dulu RK. jangan potong lah toh. Aku ini sabar loh kamu perempuan lah toh. Jangan sampai aku buat kau kayak kadrun toh. Beneran ya. Nah, jadi gini toh ya. Saya minta itu menjelaskan kenapa Alkitab tidak digantikan saja Septuaginta atau Ibrani itu digantikan saja, kata Yotevave itu digantikan, Elohim itu digantikan menjadi Yotevave semua toh. Mengapa demikian? Mengapa kata Elohim itu tidak digantikan menjadi Yotevave semua?
Dan apa latar belakang kalau tidak boleh digantikan, apa latar belakang dari Elohim itu dan juga Yotevave itu? Silakan Tok. Penjelasan secara teologi silakan. Kalau itu mengerti, puji Tuhan. Kalau itu tidak mengerti, coba itu renungkan dan pelajari Tok. Coba jelaskan dulu Tok. Udah. Pertanyaan saya di Habakuk 3:19, Allah di situ Turunlah kau. Turunlah. Turunlah. Turunlah Tok. Aduh. Parah kau Tok. Nah, aku nggak mau aku buat kau kayak Kadrun Tok. Ya, coba kau renungkan dulu pertanyaanku. Supaya kau memahami Tritunggal Maha Kudus itu, kau renungkan masalah yang aku tanyakan tadi Tok. Ya, pertanyaanku itu ada 3 loh. Dalam 2 Tesalonika ajaran lisan yang mengajarkan Jesus only itu dari mana? 1. Dari rasul siapa? Kemudian kedua Tok, ya, masalah teofaninya Allah ya di dalam perjanjian lama itu Sang Bapa atau bukan? Kau nggak jawab Tok. Ya, ketiga, ya, kenapa tidak digantikan saja, tidak ditulis dalam bahasa asli itu Yotevave itu digantikan dengan Elohim semuanya? Kenapa tidak ditulis digantikan semuanya? Kau renungkan itu baik-baik, maka kau akan temukan ya refleksi iman kamu tentang Tritunggal Maha Kudus itu. Ya, kalau kau tidak renungkan itu dan mencari tahu tentang kebenaran, maka saya anggap kamu akan selesai itu di situ. Ya, aku nggak mau perlakukan kau seperti Kadrun aja Toh. Ya, aku lagi berapa hari ini betul-betul pingin halus, lemah lembut, ya. Ya, karena kalau aku kasar nanti aku dihujat sama oten-oten juga. Jadi aku berapa hari ini berusaha untuk halus, tapi memang kayaknya kalian susah ya. RK tukang emosi. Aduh, mau mati juga salah. Yalah Toh, dibawalah kau Toh ya, dibawalah kau Toh ya. Kau renungkan itu baik-baik dulu Toh ya. Di follow-follow dong, ada kali 3, kali 4-nya, kali 5. Ya, pantaslah aku bilang kau anatema Toh ya. Ya, jadi kau pelajari baik-baiklah Toh 3 pertanyaanku itu. Ya, secara eksplisit kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Tetapi dalam 2 Tesalonika mengajarkan bahwa ada ajaran lisan dan tertulis. Ajaran lisan kata Tritunggal kita temukan dari ajaran bapak-bapak gereja. Ajaran yang apostolik. Maka kau akan temukan jawaban secara eksplisit tentang Tritunggal Maha Kudus. Ya, sampai situ. Ajaran tertulis kita temukan di dalam Alkitab. Konsili Nisia membahas tentang Tritunggal Maha Kudus. Masalahnya kalian menolak ajaran dari konsili, ajaran dari bapak-bapak gereja. Ya, sampai situ ya Toh ya. Makanya coba kau belajar, renungkan dulu. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Semuanya itu berdasarkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Ya, makanya kalau kau membuang Tritunggal, kau menolak Tritunggal, berarti kau membuang Tritunggal Maha Kudus. Kau menolak, membuang Alkitab itu sendiri yang berdaya guna. Ya, jawabannya itu sudah ada dalam pengakuan iman rasuli. Tapi masalahnya, orang-orang seperti kalian dan beredar di TikTok ini menolak pengakuan iman rasuli. Menolak Tritunggal, membuang Tritunggal, itulah kalian. Berarti kalian membuang Alkitab. Ya, renungkan Toh, aku nggak mau berdebat dengan kau terlalu panjang dan berpolemik. Ya, ini masa Advent. Kami orang Katolik lagi masa Advent dan ini masa tenang, masa permenungan. Ya, aku beritakan kepada yang mau mendengarkan. Ya. RK aja nggak paham Tritunggal, gimana orang lain? Silakan naik Bang. Ya, kalian menolak Tritunggal, saya bilang kalian sesat. Kalian sesat. Ini kami masa Advent, saya malas berpolemik, saya lagi mau mengajar, tapi kalau kau nggak mau ngajar ya kau keluar aja lah. Kau nggak mau dengar ya keluar aja lah. Aku ini lagi masa Advent ya, masa permenungan, masa ketenangan ya. Ya, lalu mau berpolemik nanti terakhir saya perlakukan kau kayak Kadrun lagi, aduh. Ya, menolak Tritunggal sesat. Makanya aku lihat nih teman-teman, di dalam 2 Tesalonika tadi, kata Tritunggal secara eksplisit tidak ada di dalam Alkitab.
ya, tetapi indikasinya ada, ya. Tetapi kamu harus perhatikan nih. Nah, ini 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdiri, inilah orang Katolik, bukan hanya Alkitab. Orang Katolik itu pada 3 tungku yang harus kau pegang baik-baik. Ya. Orang seperti Mikana akan tanya, di mana secara eksplisit ada kata Tritunggal? Tak ada, tapi indikasinya ada. Ini kan udah Tritunggal, Tuhan kita Yesus Kristus Allah, Bapa kita, dan dalam kasih karunia. Ini kan Tritunggal ini. Ya, hipostasis, kasih yang mengalir. Ya, sebab itu berdirilah teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran kamu terima dan dari kami secara lisan. Berarti tradisi suci itu kita pegang. Berarti ajaran secara eksplisit tentang Tritunggal itu dalam tradisi lisan ini. Itu. Ya, kau buka Konsili Nisea, ajaran itu kan itu tradisi lisan, tradisi suci yang kita pegang. Baru kau temukan kata Tritunggal secara eksplisit di dalam tradisi lisan. Gitu. Ya kalau kau nggak tolak ya terserah kau, lantaklah kau di neraka. Yang sesat itu Tritunggal loh. Bapak kau yang ngepron di Alfamart. Bapak kau ngepron di Alfamart. Gak puas si Mikana, minta naik lagi dia. Ini orang dia nggak puas ini, minta naik terus ini. Dia nggak puas ini, berarti dia merasa kalah, makanya dia minta naik terus. Aduh, dia merasa kalah, makanya dia minta naik terus ini. Dia malu itu. Ya, makanya dia nggak terima tuh. Ya, dia nggak terima, makanya minta naik terus. Mikana, ayolah. Ya. Coba kalau kau mau berpolemik, kau pergi sama kiamat lah sana. Berpolemiklah kau mau kiamat di sana. Kalau bukan kau dapat bedok dari situ. Aduh, Mikana ya. Silakan Bang Rama. Ya, udah cukup ya. Buang mutiara ke babi. Silakan Halo. buka kameranya. Nggak bisa ya. Oh maaf. Aduh, coba naik Rama, naik. Naik lagi. Silakan. Di follow aja teman-teman ya. Akun Bang RK ya, di follow ya, bantu follow. Love orange-nya jangan lupa. Gimana cara buka kameranya ini? Kak, lagi main San Andreas kah? Lagi main GTA kah itu, Kak? Sudah buka kamera belum? Iya, aku undang itu, Kak. Itu undang, terima, Kak. Dere, gimana caranya nih anakku? Lihat dulu, Dere. Terima, Kak. Ini. Pencet. Simpan. Simpan, Tekan. sudah simpan. Makasih, Bang Ens. Silakan, Ibu. Gimana, Bu? Shalom Kak Aduh, Eka. jangan dimatikan lagi. Maaf. Wah, kenapa Bang Ens. dimatikan? Maaf. Salah pencet itu moderator. Oke. Silakan. Oke. Shalom. Oh, shalom. Saya tadi tertarik dengan penjelasan KRK yang membahas tentang Tritunggal. Jadi mungkin tadi teman-teman di bawah juga komalnya banyak bilang mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Jadi mungkin saya cuma mau nambahkan Kak, kita bisa baca di Matius 3 ayat 13 sampai 17. Mungkin saya bacakan sebentar ya. Matius berapa? Matius 3 ayat 13 sampai 17. Yesus dibaptis Yohanes. Saya bacakan sebentar. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nyanya huruf besar ya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan,
inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini mungkin di Alkitab kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada tertulis Tritunggal. Tapi ini pengertian Tritunggal di Matius Relasi 3. yang tak terbatas. Ya, ayat 13 sampai 17 ini, ketika kita melihat Yesus dibaptis, di situ pribadi Yesus kita bisa melihat. Pribadi Kemudian Sang Putra. kita lihat Roh Kudus seperti burung merpati hinggap di kepala Yesus, dan kita mendengar suara Allah yang berkata, inilah anakku, punya huruf besar, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini Anakku ya, bukan hambaku ya. ya, ini anakku, punya huruf Bukan besar. hambaku ya. Jadi Bukan orang Kristen juga anakku. harus memahami. Anakku dan hambaku itu berbeda ya. Dalam konteks Iya, itu iya. berbeda. Silakan. Jadi di sini ada pribadi tiga, ada Yesus, ada Roh Kudus, dan ada Allah. Jadi kalau ada yang bilang nggak ada Allah Tritunggal, gimana ya pikirannya? Ini kan sudah jelas Allah Tritunggal. Walaupun kalau kita cari di sini kata Tritunggal nggak ada memang, tapi ini kan ini ada tiga materialnya, ada Yesus, ada Roh Kudus, Tiga dan ada Allah. hipostas, lebih tepatnya 3 hipostasis, Bu. Hipostatis, ya namanya Ya. seperti itu. Jadi ya saya percaya Allah Tritunggal itu karena hipostatisnya ini berbeda ya. Yesus bukan Allah. Allah juga- Yesus adalah Allah. Ya, Yesus Yesus adalah bukan Allah. Bapa. Ya benar, Yesus bukan Bapa. Karena Bapa bukan tetap Roh Kudus. transenden, Ya. Yesus imanen. Ya. Tapi Yesus tapi adalah Yesus Allah. adalah Allah. Bapa juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Yes, pintar. Jadi ini di Matius 3 tadi. Aku Mungkin tanya teman-teman- dulu Ibu. Ya. Ribet gak Bu memahami Tritunggal ini? Enggak ribet. Nah, berarti Ibu disertai Roh Kudus. Lanjut Bu. Ya, jadi seperti itu kan. Saya juga tertarik dengan perkataan siapa kemarin Elia Miren jelaskan seperti itu tadi ya Kak. Yesus adalah Tuhan, Allah Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Tapi tiga hipostasis ini berbeda. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, tapi mereka harus satu. Hakikat. Dan tidak dipisahkan gitu. Setara nggak Bu antara Sang Bapa dengan Sang Putra? Jadi, ya setara. Setara, luar biasa. Iya. Kalau tidak setara, sesat gak? Sesat dong kalau nggak setara. Mantap, Jadi mantap. kadang teman-teman ini kita bingung kan, kita dengarkan di TV, dengar Elia Miren. Udah kita nggak usah ini gitu loh. Kita minta Roh Kudus, kita baca tiap hari ini. Baca setiap hari minta Roh Kudus yang menjelaskan, pasti mengerti. Pintar Bu, luar Gitu ya kan? biasa. Ini kan Alkitab Cerdas. gitu loh. Jadi nggak ada perbedaan antara orang awam dengan apologet atau dengan pendeta. Enggak, kita baca aja minta Roh Kudus. Roh Kudus kan sudah mengajari kita, Roh penghibur yang mengajari kita. Jadi jangan mungkin bolehlah kita kita dengar Edis, kita dengar Mikana segala macam, tapi pasti nanti Roh Kudus kasih pengertian dalam hati kita. Oh, si Adis salahnya di sini, bukan begitu yang benar. Si ini begini. Itu Roh Kudus berbicara pada hati kita ketika kita harus baca ini loh, bolak-balik kejadian wahyu ini aja kita makan terus. Luar biasa. Jangan kita percaya sama pendeta A, percaya sama apologet ini, nanti kita percaya sama Edis, ternyata Bu, bagian ini kalau dia saya salah. nih, kalau saya bilang nih, anak Sang Putra ya dalam hipostasisnya, dalam ontologisnya, Sang Putra lebih kecil daripada Sang Bapa. Ibu bakal ikut saya lagi nggak? Nggak ikut. Ya, pintar. Udah clear. Berarti jangan percaya dengan saya kalau saya bilang Sang Putra lebih Iya rendah benar. daripada Sang Jadi Bapa. harus kita uji kan. Setiap pembicara ini di TikTok gimana saja harus kita uji. Makanya ini dasar kita, bukan yang lain-lain. Bukan si Edis, bukan si Mikana, bukan si Elia, enggak. Kita Betul. boleh mendengarkan mereka, tapi kembali lagi ke sini. Inilah dasarnya. Betul. Dan kita minta Roh Kudus supaya kita pintar, diberikan hikmat, jangan terkocah kan. Terus kadang kita goyah loh. Edis bilang sepertinya nggak ada Tritunggal. Mikana juga bilang begitu. Nah, jadi goyah, makanya minta lagi ke sini, baca lagi. Nih ya. Oke, buat teman-teman yang di bawah juga tetap Ada semangat. nasihat buat teman-teman di bawah untuk semakin termotivasi memahami memahami Allah Tritunggal? Silakan kasih motivasinya, Bu. Kemarin saya juga tertarik juga dengan pengertian dari Elia Miren. Dia bilang gini, Kak. Sama seperti matahari. Matahari punya cahaya, punya panas, punya sinar, tapi itu kan harus satu. Dan sinar bukan panas.
panas bukan terang, tapi itu harus satu. Matahari tanpa terang, tanpa sinar, tanpa panas bukan matahari namanya. Allah Tritunggal juga seperti itu. Ya, jadi Yesus pasti berbeda dengan Bapa dan Bapa berbeda dengan Roh Kudus. Tapi ketiga ini adalah Allah. Yesus adalah Allah, Bapa juga Allah, dan Roh Kudus juga Allah. Mereka harus satu, nggak boleh nggak satu. Betul. Gitu ya. Luar biasa, Bu. Tetap Oke. semangat dan percaya Tritunggal Maha Kudus, Bu ya. Ya, amin. Oke. Amin. Begitu aja Tuhan ya Kak RK. Thank you. Oke, Tuhan thank berkati you. pelayanan Tuhan Kakak. berkati. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Ini baru orang Kristen cerdas. Orang Kristen yang mau berpikir. Nah, ini baru orang Kristen yang mau berpikir. Tritunggal itu tidak ruwet, teman-teman. Makanya memahami Tritunggal itu lewat sebuah refleksi iman. Memahami Tritunggal itu harus apa? Harus tuntunan Roh Kudus yang memampukan kita. Karena kalau kita mau menyederhanakan Allah, Allah yang tak terbatas, lalu kita mau, karena kita, Allah yang tak terbatas itu sulit dipahami. Betul. Kalau dia sulit dipahami, kalau dia gampang mudah dipahami, berarti dia bukan Allah. Karena dia sulit dipahami, maka dia adalah Allah. Tetapi karena dia sulit dipahami, dia adalah Allah. Tetapi kalau dia mudah dipahami, berarti dia bukan Allah. Itu kata Santo Agustinus. Ya. Jadi Allah yang tak terbatas itu kita mau menyederhanakan karena berpikir itu terlalu sulit. Ya kan? Nah, ini berbahaya, berarti kita mengkerdilkan Allah itu yang berdaya guna. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaan ini saya mau kasih masuk ke pengajaran ya. Ada kali 5 dulu kah baru saya masuk ke pengajaran ini. Aduh. Pertanyaannya, ini jangan keluar dulu ya, biar kita kasih pengajaran. Apakah Yesus tetap menjadi hamba ketika dia sudah naik ke surga? Ya, saya mulai kasih pengajaran ya. Apakah Yesus tetap hamba ketika dia sudah naik ke surga? Adakah jawabannya? Apakah dia tetap hamba ketika dia menjadi naik ke surga? Tidak. Ya, saya mengambil sebuah dalil ya. Ya, dalil yang sok terapi, sok terapi. Ya, dalam Wahyu 21, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus bukan hamba lagi, tetapi dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang Pantokrator, yang Maha Kuasa. Lantas, apakah di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 27 adalah konteks Yesus adalah hamba ketika dia sudah di surga? Ini kan? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes dan Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Nah, hamba yang kudus ini apakah Yesus sudah di surga atau Yesus masih di dunia? Coba tulis di kolom typing, kolom komentar. Hambamu yang kudus ini apakah Yesus di surga atau Yesus di dunia? Coba typing. Yesus di dunia. Bukan Yesus sedang di surga. Atau telah naik ke surga, dia tetap hamba. Kalau Yesus di surga, dia adalah tetap hamba ini kan bicara tentang pribadi yang diurapi, yang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Makanya di atas kayu salib dia mengatakan tetelestai, sudah selesai, karena dia menjalankan perutusannya sebagai hamba yang diurapi ini. Dari hambamu ini, dari simu ini, simu yang kudus ini, dia menjalankan tugas perutusan itu. Jadi ketika kalau kita mengatakan Yesus tetap hamba di surga, maka jatuhnya ajaran Triteos. Yesus tetap Tuhan, tetapi dia adalah hamba di surga. Itu adalah Triteos. Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Ya.
Nah, dasarnya dari mana RK? Makanya saya bilang, mari kita memahami latar belakang dari ayat ini, teman-teman. Ya, kita perhatikan. Kita lihat di ayat 24 terlebih dahulu. Saya kasih pengajaran ya. Kita buka Lukas 24. Kisah Rasul 24. Kisah Rasul 20 ayat 24 ya. Ketika teman-teman mereka, lihat ini, mereka ini siapa nih? Mendengar hal itu, berserulah mereka bersama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhanku, Engkau telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Kita perhatikan konteks dari ayat ini dan latar belakang dari ayat ini. Lukas atau Santo Lukas mengawalinya dengan menceritakan kelompok orang yang memuji Allah sebagai pencipta. Nah, kelompok orang yang memuji Allah itu ada di ayat 24. Dia bilang apa? "Ya Tuhanku, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi." Jadi kelompok orang ini memuji Allah. Ya. Lalu kita perhatikan. Kemudian mereka mengutip 2 ayat pertama dalam kitab Mazmur. Orang-orang ini loh, kelompok orang ini mengutip kitab Mazmur 2. Kita baca Mazmur 2. Kita baca Mazmur 2. Jadi pahami konteksnya sebelum kita bernarasi liar ya. Mazmur 2 ya, ayat yang kedua. Raja-raja dunia bersiap-siap, para pembesar-pembesar. Lihat ini saya garis bawahi. Raja-raja dunia saya garis bawahi. Para pembesar bermufakat bersama-sama untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi orang-orang itu mengutip Mazmur 2. Jemaat tersebut kemudian mulai mengarahkan orang-orang dengan tindakan-tindakan Mazmur 2. Dan pada orang-orang tindakan, kita langsung ya. Orang-orang asing tentunya menunjuk pada orang-orang Romawi. Orang-orang ini dalam konteks Mazmur, ungkapan yang sama untuk orang-orang asing yang kini menjadi bangsa Israel. Perhatikan bahwa Lukas mempertahankan bentuk jamak orang-orang untuk menggemakan kata dalam Mazmur sebagai raja dunia. Raja dunia dalam Mazmur ini siapa nih yang bermufakat ini? Herodes Antipas adalah raja sebelum yang telah mendapat Yesus, dan Pilatus adalah wakil raja. Makanya kita lihat kisah Rasul tadi. Ya. Nah, di dalam kisah Rasul ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di kota ini, yaitu Herodes dan Pilatus beserta bangsa-bangsa, suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang diurapi. Jadi ini di mana kisah di mana Lukas menceritakan dalam Lukas 23 ayat yang ke-6 kita baca. Sampai kalian mengerti dengan baik ya. Lukas 23 Lukas 23 kah? Lukas 23 bukan. Lukas 23 ya. Lukas 23 ayat yang ke-6. Ya, ini kita baca ya. Ketika Pilatus mendengar hal itu bertanya, apakah orang-orang itu orang Galilea? Pertanyaan. Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu di Yerusalem. Ketika Herodes yang melihat Yesus, ia sangat bergirang sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan pertanyaan sampai 12 ya. Imam-imam Taurat ini, maka mulailah Herodes pasukan menista dan mengolok-olok dia. Ya, mengirimnya pada Pilatus. Dan pada hari itu Herodes sebelum itu mereka bermusuhan. Nah, konteks di dalam kisah Rasul 2 ini, kisah Rasul 20 ini ayat 27 ini, di mana kisah di mana Lukas menceritakan di dalam Lukas 23 ayat 6, bukan Yesus sebagai hamba di surga. Sampai situ paham?
Jadi konteks itu di mana Yesus lagi di dunia. Bukan Yesus lagi sudah di surga, terangkat ke surga dan dia tetap menjadi hamba di surga. Jatuhnya adalah ajaran Triteos. Ya. Makanya saya bilang kalau bilang itu di dunia, kalau bilang itu Yesus di surga, coba kasih argumentasi Yesus di surga melalui Kisah Rasul 4 ayat 27. Coba kasih argumentasi yang kuat. Kalau Kisah Rasul 4 ayat 27 itu hamba itu adalah di surga. Di mana bicara hambamu yang kudus itu, di mana Yesus menggenapkan nubuatan dalam Mazmur 2 ayat 2, 1, 2, dan 3. Tetapi ketika berbicara tentang setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, siapa dia? Akulah Alfa dan Omega. Bahkan dia ini, Yesus itu tetap Alfa dan Omega. Tetapi kenapa sampai Yesus dikatakan sebagai hamba yang kudus? Kita lihat hasil konsilinya gimana nih. Dan juga pengajaran Alkitab. Mengapa Yesus dikatakan sebagai hamba? Yesus taat kepada Bapanya dalam cinta sampai mati di salib. Filipi 2 ayat 8. Bahkan dibuat lebih rendah daripada malaikat. Dengan demikian Yesus memenuhi perutusannya untuk membawa pendamaian. Jadi Yesus sebagai hamba yang menderita, yang membenarkan banyak orang dengan memikul kejahatan mereka. Yesus disebut sebagai hamba Allah karena memenuhi perutusannya untuk membawa damai. Sampai situ paham teman-teman. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya mengajar. Ya, teman-teman ya, jangan marah saya ya. Jadi perutusan sebagai hamba itu ketika inkarnasi firman itu menjadi manusia, ada tugasnya. Jadi kalau mengatakan konteks dalam Kisah Rasul 4 ayat 27, ya, itu konteks hamba yang di surga, Yesus setelah di surga, maka jatuhnya Yesus ada hierarki sang putra itu, ada hierarki di surga dan dia tetap Tuhan, dia juga hamba, tetapi dia lebih kecil karena dia takluk kepada sang Bapa. Firman takluk kepada sang Bapa, begitu. Berarti firman takluk kepada sang Bapa. Berarti tidak sehakikat, terpisah. Aduh, makanya pahami konteks itu ya teman-teman ya. Tidak bermaksud menyerang siapapun. Ya, tidak bermaksud menyerang siapapun. Saya hanya mengajari kalian ya, memberitakan kabar baik. Kalian mau terima silakan, tidak terima pun tidak apa-apa. Tidak ada paksaan, itu free will-nya teman-teman. Saya tidak mau memaksa apa-apa ya. Kembali pada teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan pengajaran, Tritunggal itu tidak ruwet. Makanya berdoa dulu sebelum membaca Alkitab. Memahami Alkitab itu dengan baik, berdoa dulu. Minta hikmat Tuhan, sehingga Tuhanlah yang membuat kita mengerti dalam refleksi kita memahami Dia yang tak terbatas. Tuhanlah yang membuat kita mengerti, Roh Kuduslah yang membuat kita mengerti dalam aliran kasih itu untuk memahami Dia yang tak terbatas. Kalau kita menganggap Dia yang tak terbatas itu sebagai sesuatu yang ruwet, lalu kita mau menyederhanakan Dia yang tak terbatas, apakah benar kita tidak mengkerdilkan Tuhan itu yang tak terbatas itu? Hati-hati. Hah? Belajar Alkitab. Pahami Alkitab. Ya teman-teman ya. Ya, memahami Alkitab, belajar Alkitab. Saya nggak akan cari kalau kadron mau naik, saya akan bahas Alkitab. Sekarang saya mau fokus membuat orang Kristen mengerti sekarang ini juga. Lebih penting saya fokus ke orang Kristen sekarang. Saya lebih fokus ke orang Kristen sekarang karena saya harus menjaga dan membentengi iman kita agar tidak ini ya. Kalian mau dari pengajaran saya ini, kalau kalian mau membenci Bang RK silakan. Tetapi Bang RK hanya menyampaikan apa yang diutarakan dalam Alkitab berdasarkan latar belakang itu dan konteks di dalam Alkitab. Kalau teman-teman mau membenci Bang RK karena penyampaian ini dan karena bertentangan dan berbeda dengan teman sebelah,
tidak apa-apa. Ya, Bang RK juga tidak marah. Silakan beda pandangan, tetapi ingat konsekuensi ketika kita menolak Tritunggal itu berbahaya. Ya, teman-teman ya, sampai situ paham ya. Teman-teman mau benci Bang RK silakan. Tapi Bang RK hanya mau menjelaskan, meluruskan sesuai konteks Alkitab itu. Ya, meluruskan sesuai konteks Alkitab itu. Latar belakang dari konteks Alkitab itu seperti apa? Karena memahami Alkitab, melihat hermeneutik dari Alkitab itu, harus lihat hermeneutiknya seperti apa. Gaya penafsiran itu harus lihat latar belakangnya. Eksegesisnya seperti apa. Bukan eisegesis, mengambil pemahaman luar, mengambil pemahaman definisi, lalu kita mengeisegesis, menaruh itu dalam Alkitab. Berarti inilah yang menghancurkan kekristenan dan pengajaran kita. Ya, sampai sini paham ya teman-teman. Saya harap teman-teman memahami dengan baik. Ada kali 3K, kali 4K, kali 5K, boang dulu. Ada kali 3K, kali 4K, kali 5K, kali 6K, bolehkah? Overkah? Apa toser kah? Toser. Adakah toser kah? Sabar. Boleh toser. Ini toser dong, toser. Haus nih bos, haus nih. Kau ada mawar di situ, kau pelit-pelit di situ. Ada mawar itu baru pelit-pelit, kau ini kau pelit dengan kau punya mawar-mawar itu. Kau tidak bawa mati tuh mawar-mawar itu, weh. Punya gaya sekali bang. Ada mawar itu baru tidak, ini baru ada kali 5 kah? Adakah? Udah, kita ini ya. Saya orang timur. Saya lama di timur ya. Jadi saya PKPK dulu ya. Teman-teman mau keluar gak apa-apa. Udah sakit kepalaku. Nanti sore saya kasih pengajaran. Pokoknya setiap hari saya kasih pengajaran. Tapi malam kau jangan ganggu saya. Malam saya mau PKPK. Malam saya mau ganggu dulu ini nona-nona di PKPK. Siapa tahu saya bisa PKPK dengan suster-suster kah, apakah. Jangan ketawa. Kau jangan sembarang ketawa-ketawa kau. Kau gadis manis berselubung putih, Suster Maria namamu. Kau tersenyum sebulan yang lalu di teras rumah waktu itu. Kini ku tahu engkau gadis suci, mengikat janji setia. Hancur hatiku mengenang dirimu, wajah manis Suster Maria Mikana. Kok sembarang, Mikana tidak pantas jadi suster. Iyo, sembarang saja. Yo, sudah ya. Nanti kita besok, setiap hari kita kasih pengajaran tentang hamba Allah, tentang apa anak Allah, kita kasih pengajaran. Bang RK, ya tidak peduli apapun itu, Bang RK akan lebih pada makasih. Itu mau lihat itu ya kacamatanya. Ada kacamata lebih besar lagi kah itu? Soalnya kalau pakai kacamata ini kecil, kalau kacamata yang lebih besar ada kah itu? Aku mau ambil ini dulu ya. Kamar PKPK dulu aku sekali. Mana si Mr. M?
Gak ada si Mr. M ya. Aduh jangan, gak ada yang jaga aku. Jangan, bahaya. Jangan. Gak ada yang jaga aku. Jangan pikalang Mr. M, gak mau aku. Bahaya aku loh. Bang Mika lagi kerja. Jangan. Bang Mika lagi sibuk kerja. Jangan dulu dengan Mr. M ya. Jangan kau kesana ke Mr. M bilang, RK gak ada yang jagain itu ya. PK sama RK ya. Jangan ya. Bang Mika lagi sibuk. Jangan dulu ganggu ya. Jangan ya. Oh, hati-hati kau ya. Jangan kalian bawa-bawa mulut ke Mr. M ya. Aku lagi gak ada yang jagain loh. Gak ada yang jagain aku loh ya. Jangan kau bawa-bawa mulut ya. Ano nih ya. Keras soalnya Mr. M itu kalau PK itu loh. Gak ada obat dia kau. Aduh, ini jam 12 dikit lagi ya, semangat. Aku mau ambil kursi. Makasih Melo. Makasih Rome. Aku mau ambil kursi, aku ada beli kursi. Ada beli kursi, nanti aku spill ya. Aku mau beli kursi, aku udah beli kursi. Ya, beli kursi dan mau antar ke KBG. Ya. Makasih Bang Yosep. Aku udah beli kursi mau antar ke KBG ke lingkungan. Ya, karena di lingkungan kekurangan kursi. Dia mau antar dulu kursi ke sana. Aku mau ambil dulu kursinya. Itu sekitar ada, aku beli 20 biji ya. Ternyata bukan 50.000. Ternyata 65.000 per itu ya. Ya, aku mau beli dulu, nanti aku foto semuanya, nota dan lain-lainnya ada ya. Ya, itu teman-teman ya. Makasih banyak lah ya. Aku kayaknya istirahat dulu, kayaknya lapar. Saya lapar, teriak dari pagi ini saya lapar. Flores NTT hadir, Flores mana? Aku lagi lapar ini, lapar, mau makan, cari makan. Makasih Bang Henter, donat Bang Yosep. Mawar-mawarnya jangan tahan-tahan, mawar donatnya jangan tahan-tahan di situ ya. Jangan tahan-tahan. Kalau mau kasih. Kau tidak bawa mati tuh mawar-mawar donat-donat itu. KBG juga nama di situ lah. Iya KBG aku loh, KBG. Mau mere mana? Mambriel, makasih Mambriel ya. Ya, jadi ya pengajaran ini kalian harus hati-hati ya. Ama Pubenjer, pince. Oh ya. Ama Pubenjer boy. Udah lapar aku loh. Mau cari babi dulu aku dulu ini. Kemarin aku udah masak babi. Aku nggak pakai nasi makan. Langsung aku gas dagingnya aja kan. Ya, makan itu kan. Tapi enak sih. Enak banget. Daging babi ini nggak pernah bosan-bosan. Daging yang paling enak sedunia itu babi. Daging yang nggak buat bosan-bosan itu hanya babi teman. Aku kemarin baru makan loh 2 kilo. Tapi hari ini kayak kepengen lagi bah. Enak kali. Aku mau pergi ke Lapo dulu. Ada Lapo di sini kan. Pergi ke Lapo dulu. Makan di sana di Lapo. Lumayan lah. Tuak 1 gelas. Daging babi kan lumayan. Ke Lapo dulu aku ini. Nah, ini mau ke Lapo ini sedikit lagi nih jam 12 mau ke Lapo aku ini lagi setengah 10 menit lagi lah. Gea saya. Gea ko. Ya kok makan toh. Stream nggak ada guys. Oke lah teman-teman. Sabar ini dinner candy kan ini. Enggak, nanti aja lah. Oke lah teman-teman. Saya istirahat. Saya mau berdoa. Udah nggak kuat lagi. Saya udah lapar sekali. Berdoa udah nggak kuat. Berdoa masing-masingnya kita ya.
Berdoa masing-masing ya kita ya. Udah nggak kuat aku. Biasanya aku tutup dalam doa. Udah lapar kali aku loh. Udah lapar kali loh aku ini. Aku istirahat ya. Agak desi ya teman-teman ya. Nanti aku kasih pengajaran lagi ya. Bang Antoni terima kasih. Kak Marcel. Ibu Marcelina makasih. Kak Dora. Kak Dora ya. Kak Dora silakan Melov. Ibu Alesta. Mike Pra. Glory. Kak Yani adakah? Masih adakah? Stefanus masih adakah? Mambriel makasih. Ya. Ingat ya, jangan percaya dengan omongan mulut-mulut orang yang memberitakan Injil yang sembarang itu. Ya, jangan percaya. Jangan percaya, jangan sesat. Ya, Alkitab mengatakan jangan sesat. Jangan sesat. Ya, Alkitab bilang jangan kau sesat. Ya, saya izin pamit dulu. Shalom untuk kita semua. Udah laparnya aku, Tok. Aku mau doa udah gak kuat. Doa masing-masing ya kita ya, Tok ya. Lambungku udah cenut-cenut ini, Tok. Laparnya aku, Tok. Doa masing-masing kita ya, Tok ya. Udah lapar aku loh. Ya. Ya. Udah lapar kali aku loh. Udah gak kuat. Aduh, doalah udah ya. Udahlah, udah dipaksa dari bawah. Ada kado Natal kah? Ya, bro ya. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena Engkau sungguh baik. Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Mulia, Maha Agung. Kami tunduk pada Engkau ya Allahku. Kami tunduk pada Engkau ya Sang Putra. Kami tunduk pada penyertaan Roh Kudus yang begitu luar biasa. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia. Hamba berdoa untuk teman-teman yang menolak Putra-Mu terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam atribut Tritunggal Maha Kudus. Kami berdoa untuk mereka agar mereka merenungi dan merefleksi bahwa Allah yang benar adalah Allah yang Tritunggal Maha Kudus. Bahwa Allah yang benar adalah Allah yang menyatakan diri di dalam yang kami percaya saat ini Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami percaya itu. Kami berdoa untuk mereka. Tuhan sentuh hati mereka. Tuhan kasih pimpinan Roh Kudus agar mereka buka pikiran mereka, buka hati mereka agar mereka memahami misteri Allah yang begitu luar biasa di dalam dunia ini. Ya Bapa dalam surga, hamba berdoa juga untuk teman-teman yang senantiasa support di live ini. Kasih mawarnya, tap-tap layarnya, share-share-nya. Ya Tuhan, Engkau berkati hidup mereka. Apa yang mereka gumul-gumulkan ya Bapa, Engkau berkati mereka. Engkau mana itulah. Ini Tritunggal. Ya. Oke lah teman-teman. Izinnya aku pamit ya. Udah laparnya aku ya. Mau makan. Shalom untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Ingat.